Shalom Cimentis, dimanapun kalian berada, yuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Kalau pada saat ini mungkin keadaannya lebih sulit Bapa, Tuhan berkati kami supaya kami semakin setia. Meskipun dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau tetap beribadah Bapa. Meskipun dalam ibadah online Bapa, kami juga mau tetap beribadah. Kami mau tetap setia, kami mau tetap semangat memuji dan menyembah Bapa. Kau memberkati Bapa ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, makin semangat ya memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan teman-teman. Meskipun teman-teman di rumah, ayo teman-teman tetap semangat beribadah seperti kita beribadah seperti biasanya ya. Yuk kita mau memuji Tuhan. Dan
Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau selalu memberkati kami Tuhan, Engkau selalu menguatkan setiap iman kami Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam teman-teman yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada saat ini. Saya percaya bahwa teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Puji nama Tuhan. Nah, teman-teman, kita akan buka di dalam kitab Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Matius pasal 8 ayat 22, ayat 23 sampai 28. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadirkan angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini?" Katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ambil tema kita pada saat ini adalah Tuhan sumber pertolongan. Tuhan sumber pertolongan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kitab Matius ditulis oleh seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Matius. Latar belakang di mana suatu hari Yesus dan murid-muridnya naik di atas perahu dan hendak bertolak seberang danau di bagian timur yang hampir tidak berpendudukan atau tidak banyak orang di sana. Nah, kemudian Tuhan Yesus tertidur di atas perahu dan
tiba-tiba datanglah angin ribut dan gelombang di danau tersebut, sehingga perahu murid-muridnya kemasukan air dan mereka terancam dalam bahaya dan sangat mereka ketakutan. Nah, teman-teman, lalu murid Tuhan Yesus membangunkan Tuhan Yesus pada saat itu. Katanya, "Tuhan, tolong kita binasa." Kemudian Yesus bangun dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Yesus menghadirkan angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Yesus menunjukkan kuasanya di hadapan murid-muridnya. Ketika dia melakukan hal itu, dan murid-muridnya sangat heran sekali dan berkata, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau itu pun taat kepadanya?" Di situ kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Dia menghadirkan angin dan badai tersebut. Nah, di situ kita melihat bahwa dia adalah sumber pertolongan. Pada saat itu pasti ketika tidak ada Tuhan Yesus pada saat itu, pasti murid-muridnya pasti sudah binasa, tidak terselamatkan. Karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka, mereka bisa selamat. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada tujuan Tuhan Yesus mengizinkan semuanya terjadi hal-hal seperti ini, masalah badai itu terhadap murid-muridnya. Nah, dengan apakah tujuan Tuhan Yesus? Yaitu yang pertama, Tuhan Yesus mau agar murid-muridnya menyadari bahwa mereka punya kelemahan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa beberapa di antara murid-muridnya adalah sudah ahli dalam nelayan dan sudah biasa nelayan di danau tersebut. Nah, ketika mereka dihantam suatu badai, angin yang sangat berbahaya, mereka tidak bisa mengendalikannya dan nyaris untuk binasa. Nah, apa sebenarnya yang Tuhan mau katakan lewat semuanya itu kepada murid-muridnya? Tuhan Yesus mau katakan bahwa murid-muridnya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang lemah dan terbatas kekuatannya. Tanpa Tuhan atau tidak mengikut sertakan Tuhan dalam hidup mereka akan binasa. Nah, Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka punya kelemahan dan kekuatan yang terbatas. Jadi sekalipun mereka sudah hebat dalam nelayan, pasti mereka punya kelemahan. Pasti kekuatan mereka terbatas. Makanya Tuhan Yesus mengizinkan semuanya itu, bahwa murid-muridnya punya kelemahan dan kekuatan yang terbatas. Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan kita tak pernah terbatas. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Nah, dengan hal itu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, saat kita mengalami seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita juga? Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang lemah atau punya keterbatasan dalam setiap kehidupan kita. Maka dengan hal itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita sangat memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kehidupan kita tanpa Tuhan atau tidak melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita akan binasa. Jadi teman-teman yang kasih Tuhan, jangan kita merasa bahwa saya sudah hebat, saya sudah kuat. Teman-teman, percayalah, yang lebih yang berkuasa dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus.
Jadi marilah kita untuk tetap melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita merasa kuat, jangan kita merasa sok hebat. Yang lebih berkuasa di dunia adalah dan di surga adalah Tuhan Yesus. Adalah Tuhan satu-satunya yang berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Dialah Raja di atas segala raja. Maka dengan hal itu penting sekali kalau kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan hal itu, teman-teman, marilah kita untuk tetap melibatkan Tuhan, mengikutsertakan Tuhan dalam setiap persoalan hidup atau masalah yang kita hadapi. Percayalah Tuhan akan selalu campur tangan dan membuka jalan bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, kemudian tujuan Yesus yang kedua adalah Tuhan Yesus mau menguji dan menguatkan iman murid-muridnya. Tuhan Yesus mau menguji dan menguatkan iman murid-muridnya. Nah, teman-teman, ketika Tuhan Yesus sedang tidur, sepertinya Yesus tahu kalau murid-muridnya terlibat dalam bahaya atau dalam masalah. Tetapi Tuhan Yesus tidak langsung bertindak untuk menolong mereka sehingga keadaan semakin parah. Sesungguhnya Tuhan Yesus membiarkan itu terjadi dengan tujuan untuk menguji setiap iman dan kesabaran murid-muridnya, serta mendorong mereka untuk berdoa dan meminta pertolongan daripada Tuhan, sehingga membuat penyelamatan itu terasa dan dapat disyukuri. Murid-muridnya selamat dari ancaman itu karena Tuhan sumber penyelamat. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan menguji iman dan menguatkan iman murid-muridnya pada saat itu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin kita merasa jikalau Tuhan tidak menjawab setiap permohonan kita, Tuhan seakan-akan kita kecewa. Tuhan menguji kita, apakah masih setia kepada Tuhan? Apakah kita punya mengimani apa yang kita harapkan kepada Tuhan? Percayalah, Tuhan pasti menolong kita. Jikalau kita tetap sabar, jikalau kita tetap mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Begitupun juga dengan kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan oleh masalah atau badai kehidupan yang kita alami, Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau menguji dan menguatkan iman kita, apakah kita masih tetap beriman dan berpegang pada firman-Nya. Jikalau kita tetap percaya kepada Tuhan dan berpegang pada firman-Nya, Tuhan pasti memelihara dan menyertai hidup kita. Jadi sumber penyelamat kita itu adalah Tuhan Yesus. Maka dengan hal itu Tuhan mengizinkan murid-muridnya mengalami masalah atau badai kehidupan. Tuhan mau menguji dan menguatkan iman murid-muridnya. Begitupun dengan kita, Tuhan mau menguji dan menguatkan iman kita. Apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih mengandalkan Dia dalam kehidupan kita di situasi masalah atau pergumulan kita? Percayalah, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti tolong. Mungkin teman-teman punya masalah, punya persoalan. Ayo, datanglah kepada Tuhan, minta permohonan kepada Tuhan. Dan jikalau teman-teman merasa jenuh, kenapa Tuhan tidak menjawab, kenapa Tuhan tidak membuka jalan bagi saya menghadapi setiap masalah hidup saya, percayalah, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik buat teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah Tuhan Yesus mau menunjukkan kuasa-Nya dan mengenali dirinya kepada murid-muridnya.
Pada saat itu hari di mana murid-muridnya dihantam oleh angin dan gelombang, mereka melihat mukjizat atau kuasa Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga angin dan gelombang menjadi tunduk dan taat kepadanya. Pada saat itu juga menyadari bahwa mereka tidak mengikuti seorang guru biasa, tetapi ini lebih dari seorang manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak satu pun yang berkuasa di dunia ini, hanya Tuhan satu-satunya sumber pertolongan yang berkuasa di atas segala-galanya. Nah, seandainya perahu mereka tidak terhantam oleh angin dan gelombang pada saat itu, mereka tidak akan melihat kuasa dan mukjizat Tuhan itu yang luar biasa dan tidak mengenal Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Ada kalanya Tuhan mengizinkan badai itu terjadi dalam kehidupan murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu mengenali dirinya siapakah dia sebenarnya. Mereka tahu bahwa dia adalah sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dia adalah yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada satupun yang berkuasa selain Tuhan Yesus. Kita sebagai orang yang percaya pasti ingin mengalami kuasa mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita tidak mengalami sakit, dan bagaimana kita melihat bahwa Tuhan Yesus Sang Penyembuh. Kemudian bagaimana kita tidak mengalami kesedihan, dan bagaimana kita melihat bahwa Tuhan sebagai penghibur. Dan bagaimana kita bisa mengalami ketakutan dan kita melihat bahwa Tuhan sebagai penjaga kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan sangat luar biasa sekali bagaimana Dia menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Percayalah, situasi apapun yang kita alami, masalah apapun yang kita alami, percayalah Tuhan adalah sumber penolong dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan menyatakan kuasa-Nya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, oleh sebab itu teman-teman, marilah kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sekalipun kita diperhadapkan berbagai macam tantangan, masalah, persoalan hidup kita. Mungkin kita kehilangan kepercayaan. Teman-teman, percayalah dengan berserah kepada Tuhan. Dengan kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun seperti Tuhan Yesus. Hanyalah Dia satu-satunya Allah yang menjadi penolong bagi kehidupan kita. Serahkanlah segala apa yang menjadi persoalan hidup teman-teman, masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman. Percayalah, Tuhan sanggup menolong dan memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita menyadari bahwa kita punya kelemahan dan kekuatan terbatas. Tetapi kita punya Tuhan yang tak terbatas itu, yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana apapun yang kita alami, kita harus berjalan bersama Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu menolong dan menyertai kita. Itu saja yang saya bagikan pada saat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi memberkati kehidupan kita dan menguatkan setiap iman kita kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa atas kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, tolong kami Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap mengenal Engkau. Ajarlah kami untuk tetap mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Lewat setiap persoalan hidup kami, pergumulan kami percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan kami ini
terbatas Tuhan. Kekuatan kami terbatas Bapa. Kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kami. Kami percaya bahwa hanyalah Tuhan menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah juga anak-anak-Mu Tuhan, pemuda remaja. Engkau berkati kehidupan mereka. Berkatilah usaha mereka. Yang sekolah Tuhan Engkau berkati, yang kuliah Engkau berkati Tuhan, yang kerja Engkau Tuhan berkati. Biarlah mereka selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terus berkatilah mereka Bapa. Beri mereka kekuatan, kesehatan yang baik kepada mereka. Tuhan yang selalu menyertai dan menolong mereka dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan saja kami serahkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Nah, para kekasih, teman-teman, kita angkat tangan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu.